Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Brave Kid di hari yang spesial ini. Dan tentunya ini bukan hari Minggu, ini hari apa Lause? Hari Jumat. Hari Jumat? Ada apa sebenarnya di hari Jumat ini Lause? Waduh, ada apa ya? Kita sampai harus beribadah, pasti ini adalah Jumat yang spesial. Iya, spesial sekali kayaknya ya. Ingat-ingat, hari Jumat apa ini? Oh iya, Apa tuh? Jumat Agung. Benar sekali, Jumat Agung ya. Kenapa dikatakan Jumat Agung Lause? Ada apa emang di Jumat Agung ini? Karena ada Tuhan Yesus yang bertindak buat kita. Wow, Tuhan Yesus yang bertindak buat kita dan tindakannya itu adalah karya yang besar dengan mati di atas Kayu salib. kayu salib. Benar banget. Karena itu kita beribadah untuk memperingati hari kematian. Iya, kematian Tuhan Tuhan Yesus. Benar banget. Karena itu anak-anak, Lause Mafian dan Lause Yohanes ini mau mengajak anak-anak untuk mengingat karya Tuhan yang besar itu. Dan kita mau sungguh-sungguh bersyukur untuk sahabat kita yang luar biasa, yang rela mati untuk menyelamatkan kita. Karena kita sama-sama mau naikkan pujian yang mengingatkan kita sampai besar, bahkan sampai apa Lause? Sampai aku mati. Sampai kita mati. Kita mau ingat Tuhan dan menjadikan dia sahabat dan Tuhan kita. Tuhan kita. Sama-sama ya. Anak-anak dengan sungguh hati kita menaikkan pujian Yesus, sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Kita katakan sama-sama. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Biarlah kita sungguh-sungguh mau mengingat kasih Tuhan itu yang sudah rela mati untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ingat di Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Ya, betul sekali. Yesus sahabat kita dan Tuhan kita. Lause Yohanes silakan buka di dalam doa Ya, ya. mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjadi sahabat kami.
anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini mau bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu mengasihi kami, mencintai kami ya Tuhan. Kami akan memuji Engkau, akan memuliakan Engkau ya Tuhan dengan mulut kami. Tuhan tolong supaya kami boleh siapkan hati kami sepenuhnya ya Tuhan untuk ibadah ini. Supaya kami juga bisa mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan nanti. Inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, kita Iya. tahu Yesus sahabat kita sudah mati bagi kita. Betul. Ada buktinya loh Lause. Iya. Ada tanda apa itu? Lause masih ingat nggak? Tanda paku Bener banget. Tanda paku itu ada di mana aja? ada di tangan, Di tangan dan di kaki. Bahkan ada tanda apalagi tuh Lause? Tanda Tombak yang apa ya? Yang menusuk. Waduh, tombak yang menusuk di pinggang. Iya. Wah, betapa menderitanya Tuhan kita Yesus. Iya. Tetapi betul itulah sekali. bukti cintanya ya untuk kita. Karena itu yuk anak-anak, kita mau ingat tanda paku, kaki, dan di tangan, bahkan tanda tombak yang mengingatkan kita tanda kasih Tuhan yang begitu besar buat kita orang-orang yang Yang percaya. Ya sama-sama ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, lunas semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi kita sama-sama bersyukur untuk kasih Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, lunas semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Itu semua Tuhan sudah terima, lunas semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tapi percaya juga. Wah, kita senang banget. Sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, Betul. tapi kita punya iman, percaya ya. Iya. Iya, dan kematian Yesus di salib itu adalah bukti betapa cintanya Betul besar. sekali. Buat saya, buat Buat- Lause Yohanes, buat Buat- siapa? Brave Kids, dan Iya. siapa lagi? Dan kita semua. Kita semua. Karena itu yuk dengan sukacita kita mau bilang, Yesus disalib karena cinta. cinta Siapa? saya. Cinta saya, cinta Kamu dan cinta semua. Sama-sama ya. Kita bersyukur bersama-sama untuk cinta kasih Tuhan untuk kita ya. Yesus disalib
siap? Kita mau bilang, Yesus cinta Semua. Kita katakan ya, Yesus disalib Karena cinta kamu, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapusnya. Sekali lagi ya, Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapusnya, dosa dihapusnya. wah benar banget. Bersyukur ya, Betul sekali. dosa kita semua dihapus oleh Tuhan Yesus. Karena itu berarti setiap hari kita harus jadikan dia apa nih dalam hidup kita, Lause? Dia Tuhan, Raja Raja, dan dia harus yang selalu yang terapa nih? yang paling utama ya. Paling utama, paling Paling manis. manis. Karena dia adalah milik siapa? Karena Milik? dia adalah milik kita. Iya. Jadi artinya seluruh kehidupan kita, setiap nafas kita, bahkan degup jantung kita harus kita berikan untuk siapa? Untuk Tuhan Dia, Yesus. untuk Yesus karena dialah Iya. segala-galanya. Oke, kita bersuka cita, kita bersyukur. Sekalipun memang ini adalah hari kematian Tuhan Yesus, tetapi kematiannya memberikan satu sukacita buat kita, bukan? Karena Betul itu sekali. yuk kita mau janji sama Tuhan. Dari Senin sampai hari apa? Sampai hari Minggu. Berarti sepanjang hidup Sepanjang hidup kita. Yesus adalah segalanya buat kita. Yuk sama-sama Iya. ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Yesus segala-galanya untuk kita. Karena itu kita bersyukur bersama-sama ya. Amin. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Wah, benar banget ya. Iya. Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Iya. Nah sekarang salah satu cara kita untuk bersyukur pada Tuhan selain menyanyi, kita harus ngapain nih Lause Yohanes? Kita harus memberikan persembahan. Betul, kita harus memberikan persembahan syukur kita. Iya. Karena kita ingat bahwa Tuhan sudah menyerahkan anaknya, Allah Bapa di surga telah menyerahkan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Iya. Karena itu yuk kita mau scan QR di mana Lause? Di sebelah sini. Iya, Iya. betul ya. Kita naikkan pujian give thanks with a grateful heart karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Sama-sama ya. Anak-anak memberikan dengan sukacita, dengan rasa syukur, persembahan kita hari ini. Give thanks with a Grateful heart. give thanks To
kasih untuk semua karya Tuhan Yesus bagi kita. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks to the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Ya, sebagai rasa terima kasih, mari kita bersyukur melalui doa kita ya. Mari kita lipat tangan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga kami yang seharusnya mati dihukum binasa, tetapi kami diberikan hidup yang kekal, dibebaskan dari dosa. Karena itu sebagai rasa syukur kami berikan persembahan, Tuhan pakai terima menjadi berkat bagi sekolah minggu kami, dipakai untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, siapa yang sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Tentunya Lause percaya semua anak-anak sudah siap. Karena Lause Malvian terutama nih udah siap mau dengar cerita dari Lause Yohanes. Karena itu yuk kita siapkan hati kita naikkan pujian Jesus love me this I know. Kita tahu Yesus mengasihi kita melewat Alkitab. Karena itu biar semakin kita tahu cinta Tuhan, harus rajin-rajin untuk belajar firman Tuhan. Oke, Jesus love me this I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar sehingga surga dinyatakan bagi kita bisa masuk surga. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me.
kita mau mendengar cerita Rasul Yohanes, kita saksikan video singkat tentang kematian Tuhan Yesus ya. Oke. Nanti setelah itu langsung bercerita bagi kita semua. Oke. Ya, anak-anak siap ya. Sampai jumpa di Pasca Sekolah Minggu hari apa? Hari Sabtu. Tanggal berapa tuh? Tanggal 8. Jam 4 sore di GKY Citra. Iya. Oke? Jangan lupa datang ya. Jangan lupa. Bye. Bye-bye. Selamat mendengarkan firman Firman Tuhan. This is no ordinary mystic's garment. Here, let go. No. Don't tear it. I'll tell you what. Let's play for this. All right, the first one that throws a 6 gets it. Get on with it! Forgive them, Father, for they don't know what they are doing.
He has saved others, let him save himself. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Don't you fear God? He received the same sentence we did, but he has done no wrong. Remember me, Jesus. When you come as king. I promise you, today, you will be in paradise with me. Spirit. Wah, adik-adik semua, halo. Ya, tadi Lause lihat adik-adik sangat semangat sekali memuji Tuhan pada hari ini. Luar biasa loh, padahal hari ini bukan hari Minggu, tapi adik-adik semua mau untuk menyediakan waktu beribadah sama Tuhan. Sangat luar biasa, Lause kagum sama semangat kalian. Padahal mungkin kalau hari libur, adik-adik bisa main sama papa mama, bisa jalan-jalan bareng teman, atau main ke rumah teman ya. Nah, ngomong-ngomong soal teman, Lause pengen tanya deh. Kira-kira di antara adik-adik ada nggak yang punya teman yang dekat sekali sama adik-adik? Atau teman yang sangat baik sama kamu, sama kalian? Ada nggak? Seorang sahabat, ada nggak? Oh, ada tuh mungkin ya. Mungkin beberapa dari kita ada yang punya sahabat yang dekat sekali dengan kita, yang kemana-mana tuh pengennya bareng, main bareng, belajar bareng. Bahkan kalau bisa sekolah di tempat yang sama, satu kelas gitu ya, supaya kalau misalnya istirahat kita bisa main bareng tuh, ngobrol bareng, makan bareng, dan lain sebagainya. Nah, Lause punya loh, waktu kecil, waktu Lause masih sekolah, Lause punya satu orang sahabat yang dekat sekali dengan Lause. Dan Lause sangat ingat sama dia. Karena ada satu cerita yang kami alami bersama. Jadi adik-adik, suatu kali Lause itu membuat satu kesalahan yang besar. Hari itu adalah hari ujian praktikum IPA. Tapi Lause lupa bawa bahannya. Waduh, gawat. Praktikum IPA, ujian, terus lupa bawa bahan. Sama aja pasti dapat nilai 0 dan bakal dihukum. Apalagi guru Lause pada saat itu yang ngajar IPA sangat tegas. Orang yang ngobrol di kelas, orang yang nggak bawa PR, apalagi nggak bawa bahan, udah deh, pasti dimarahin di kelas, terus disuruh keluar. Berdiri di depan kelas sampai istirahat. Wah, hari itu Lause sangat kesal sekali sama diri Lause. Kok bisa ya lupa? Kok bisa ya nggak inget buat beli bahan, buat sediain, terus bawa ke sekolah gitu. Aduh, hari itu rasanya Lause sangat takut sekali. Apalagi sebentar lagi pelajaran IPA itu datang. Sebentar lagi, Lause pasti akan dipanggil ke depan, ditanya kenapa nggak bawa bahan, pasti disuruh keluar kelas. Lause merasa malu sekali.
Tapi adik-adik, ternyata di kondisi itu ada yang memperhatikan Lause, yaitu sahabat Lause tadi. Dia melihat, Yohanes kenapa ya? Kok hari ini murung? Lalu dia datangi Lause terus tanya, Yohanes, kamu kenapa? Oh, gak bawa bahan ya? Ya udah, pakai bahan punyaku aja. Aku punya kok bahan lebih. Wah, adik-adik, saat itu rasanya lega sekali. Kayak, wah, tiba-tiba ada jawaban. Ada orang yang ternyata peduli sama Lause, yang ternyata mengasihi Lause. Bahkan mau untuk membagikan bahannya untuk Lause pakai. Nah, akhirnya hari itu Lause bisa ikut praktikum dengan baik. Lause tahu sih, Lause salah. Tapi Lause sangat senang. Karena pada hari itu ada teman Lause, sahabat Lause yang mengasihi Lause dengan cara membagikan bahan praktikumnya. Nah, adik-adik, kebaikan itulah sampai sekarang Lause ingat. Mungkin cerita Lause dengan sahabat Lause ya. Tapi adik-adik tahu nggak sih? Ada loh seorang sahabat yang jauh lebih hebat. Yang jauh lebih mengasihi kita. Yang bahkan rela mati loh buat kita. Yuk kita baca Alkitab kita ya. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 40. Ayat 44 sampai 49 ya. Oke ya, kita baca bersama ya. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh dia ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh melihat semuanya itu. Adik-adik, hari itu adalah hari yang sangat mengerikan bagi para murid. Coba deh bayangkan, Tuhan Yesus yang dulunya beberapa hari yang lalu loh bahkan masih melayani banyak orang, menyembuhkan orang-orang yang sakit, mendatangi orang-orang yang terlantar, menyembuhkan orang yang buta jadi melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh jadi berjalan lagi. Bahkan orang-orang yang kerasukan setan pun dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Tapi pada hari itu adik-adik, orang-orang justru berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Wah. Bahkan adik-adik, orang-orang yang sebelumnya berteriak, "Hosana! Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Tapi hari itu, di hari Jumat itu, mereka justru berteriak, "Salibkan Yesus! Salibkan Yesus!" Waduh. Para murid hanya bisa melihat dari jauh. Mereka ketakutan adik-adik. Melihat Yesus begitu disiksa sedemikian rupa. Tapi orang-orang banyak itu justru tertawa-tawa. Mereka senang sekali melihat Yesus dicambuk berkali-kali. Tes. Tes. Wah, cambuk yang tajam itu ya adik-adik ya.
ketika menghantam Tuhan Yesus, tubuh dan dagingnya Tuhan Yesus itu tersobek-sobek sedemikian rupa sampai berdarah-darah. Tapi orang-orang justru puas melihat hal itu. Mereka senang melihat Yesus menderita. Bahkan mereka memilih untuk membebaskan penjahat bernama Barabas daripada membebaskan Tuhan Yesus. Kejam sekali bukan hari itu? Para tentara Romawi juga ikut mengejek-ejek Tuhan Yesus. Mereka memasangkan mahkota duri di kepala Tuhan Yesus. Kemudian menyuruh Yesus untuk membawa salib yang berat itu naik ke Golgota, ke Bukit Tengkorak. Adik-adik, jarak dari Yerusalem, dari tempat Yesus ditangkap sampai ke Bukit Tengkorak itu cukup jauh loh. Dan Yesus harus membawanya berjalan sambil terjatuh-jatuh. Adik-adik, setiap kali Yesus terjatuh, lututnya, badannya semakin terluka parah, bukan? Adik-adik, pernah gak sih kita terluka sedikit gitu ya, karena pisau, kena benda-benda tajam? Sakit gak? Sakit kan? Nah, luka yang Yesus alami pada hari itu jauh lebih parah, adik-adik. Bahkan Yesus tiba di Golgota, kita tahu ya, Yesus disalibkan di sana. Tangannya dan kakinya ditembus oleh paku. Dan Yesus digantung di sana. Adik-adik, rasa sakit yang dialami Tuhan Yesus itu bukan cuma dari badannya saja. Tapi dia juga sangat sedih melihat orang-orang banyak. Orang-orang Israel yang selama ini dia layani. Orang-orang yang seharusnya menyambut Yesus sebagai Raja. Justru pada hari itu malah menyalibkan dia. Adik-adik, itu adalah hari Jumat yang paling kejam. Yang paling kelam di sepanjang sejarah umat manusia. Kenapa? Karena manusia-manusia yang berdosa tega menyalibkan Tuhan. Adik-adik, biasanya kalau kita lihat di dalam sebuah cerita ya, di dalam kartun, dalam film-film, novel-novel, kita biasanya melihat, oh kalau tokoh utamanya udah kalah di depan, dia pasti bisa comeback tuh. Dia pasti bisa melawan balik gitu kan. Menyerang kembali orang-orang yang memusuhi dia, yang melawan dia, musuh-musuhnya bakal dikalahkan sedemikian rupa, bahkan lebih parah lagi daripada yang dialami oleh si pahlawan itu. Tapi dalam cerita Tuhan Yesus di hari Jumat itu, apakah Yesus melawan? Enggak loh. Tuhan Yesus diam. Adik-adik, Tuhan Yesus sebenarnya bisa nggak sih menyelamatkan diri? Sebenarnya Tuhan Yesus tuh bisa nggak membebaskan diri dari kayu salib itu? Dan menghukum orang-orang yang menyalibkan dan menyiksa dia? Bisa. Tuhan Yesus bisa membebaskan dirinya. Tuhan Yesus bisa mengucapkan satu kata saja dan membuat semua malaikat surga turun untuk menyelamatkan dia. Tapi di hari itu Tuhan Yesus justru diam. Dia malah berkata, kalau kita lihat ya adik-adik ya, dalam Lukas 23, dia berkata, ampunilah mereka, ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Adik-adik, Tuhan Yesus justru meminta Tuhan, ampunilah orang-orang yang menyakitiku ini. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat bisa menyelamatkan diri, sangat bisa lepas dari kayu salib itu.
Tapi dia justru menyerahkan nyawanya di sana. Dia membiarkan dirinya disiksa sedemikian rupa, bahkan ditinggalkan oleh Tuhan di hari itu. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan tahu engkau dan saya, kamu, kalian semua, dan Lause nggak bisa menanggung hukuman yang sedemikian parah itu, adik-adik. Adik-adik, kitalah orang-orang yang seharusnya dihukum. Kitalah orang-orang yang seharusnya binasa, dihukum mati. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan hukuman untuk dosa adalah kematian. Adik-adik, kita memberontak sama orang tua. Seorang teman menyakiti teman yang lain. Kita membangkang sama orang-orang di rumah kita misalnya. Di sekolah kita tidak taat sama guru kita. Kita berbohong dan lain sebagainya. Siapa sih yang ngajarin kita? Siapa sih yang mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal itu? Adik-adik, bahkan dari kita lahir pun kita sudah jago untuk berbuat dosa. Itulah dosa kita, adik-adik. Dosa yang tersimpan jauh di dalam hati manusia. Dan tidak bisa kita melepaskan diri dari dosa itu. Kita pasti binasa. Pasti dihukum. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita itu, gak mau melihat kita mengalami hal-hal itu. Dia mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus membiarkan tubuhnya tercabik-cabik, tersobek-sobek oleh berbagai luka. Membiarkan tubuhnya hancur menanggung dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Di dalam bagian yang lain, adik-adik, Tuhan Yesus pernah berkata, Tuhan Yesus berkata ini beberapa hari sebelum Tuhan Yesus mengalami berbagai hal tadi ya. Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan adik-adik, Tuhan Yesus ternyata menganggap kita manusia-manusia yang berdosa, yang seringkali nakal di hadapan Tuhan, yang seringkali bikin orang lain merasa sedih ini sebagai sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabat, adik-adik. Padahal apakah kita cocok disebut sahabat Tuhan Yesus? Enggak. Kita adalah orang-orang yang berdosa yang seharusnya jadi musuh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan menganggap kita sebagai sahabatnya. Bahkan dia mau rela menyerahkan nyawanya supaya kita selamat. Adik-adik, Tuhan Yesus sedemikian mengasihi kita. Dan bahkan di hari ini, hari Jumat Agung ini, kita mengingat kematian Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, kematian Tuhan di hari Jumat yang mengerikan ini justru menjadi sebuah berita sukacita buat kita. Kenapa? Karena Tuhan, karena melalui kematian Tuhan Yesus, dosa-dosa kita disucikan. Kita
ditebus, dibayar lunas dari dosa-dosa kita. Oleh karena Tuhan Yesus yang adalah anak Allah yang hidup itu menyerahkan dirinya sebagai korban yang paling sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita pada hari ini bisa diampuni dari segala dosa dan pelanggaran kita. Adik-adik, kira-kira kalau seorang sahabat seperti Tuhan Yesus sudah memberikan berbagai kebaikan itu kepada kita, bahkan menyerahkan nyawanya sendiri pada kita, kira-kira kita harusnya seperti apa ya? Oh, ya berterima kasih dong Lause, kan Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita. Betul adik-adik, kita harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Nah, gimana tuh cara kita berterima kasih sama Tuhan Yesus? Ya, kita bisa berterima kasih sama Tuhan Yesus dengan cara kita taat sama Tuhan. Kita hidup sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya Tuhan Yesus mau supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang. Adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus bisa nggak sih menciptakan anak-anak yang lebih baik daripada kita? Bisa nggak sih Tuhan memilih orang-orang yang lebih sempurna dari kita sebagai sahabat-sahabatnya? Bisa nggak? Bisa. Tuhan bisa menciptakan makhluk atau manusia yang lebih taat sama Tuhan, yang semuanya cuma ikut Tuhan. Tapi Tuhan memilih kita, orang-orang yang lemah ini. Tuhan memilih kita, orang-orang yang kadangkala masih menyakiti hati Tuhan, yang bikin Tuhan sedih melihat kita. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap sayang sama kita meskipun kita melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Tapi sekalipun Tuhan menerima kita apa adanya, masa sih kita mau hidup seadanya? Tentu adik-adik kalau kita sudah dikasihi sama Tuhan, sudah menerima berkat dari Tuhan, Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, kita pasti punya perasaan, wah kayaknya aku mau deh berbuat baik juga sama Tuhan ya. Mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau nih misalnya ada seorang sahabat yang udah baik sama kita, kita masih mau nakal sama dia nggak? Masih mau menyakiti hati dia nggak? Wah, mungkin kita justru malah berpikir, dia sudah baik deh sama kita. Masih aku jahatin dia lagi. Akhirnya kita baik sama orang itu. Nah adik-adik, kalau kita bisa berpikir seperti itu untuk baik sama orang yang telah berbuat baik sama kita, bukankah seharusnya kita juga berpikir untuk menyenangkan hati Tuhan? Adik-adik, menyenangkan hati Tuhan bukan cuma berbicara soal kita datang ke gereja, kita duduk manis dengerin firman Tuhan, kita memuji-muji Tuhan setiap hari Minggu. Oke, itu baik. Tapi bukan cuma itu adik-adik. Tuhan mau seluruh hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyerahkan nyawanya kepada kita. Dia mau supaya kita hidup sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Gimana sih Kak Lause cara hidup sepenuhnya buat Tuhan? Kita harus memikirkan kira-kira Tuhan senang gak ya kalau aku berbuat A? Kira-kira
Tuhan seneng nggak ya kalau aku berbuat B? Kalau kita misalnya di sekolah, kita melihat ada teman yang bertengkar, Tuhan seneng nggak ya melihat kita diam saja? Atau Tuhan lebih senang kalau kita mencoba untuk membuat mereka tidak bertengkar lagi? Tuhan seneng nggak ya melihat anak-anak Tuhan mengobrol di kelas? Tuhan seneng nggak ya melihat kita males-malesan di rumah, nggak mau bantuin orang tua kita? Seneng nggak ya Tuhan? Nah adik-adik, hati itulah yang perlu kita punya. Kita perlu punya hati yang mau terus-terusan memikirkan, Tuhan gimana ya cara aku untuk menyenangkan-Mu. Adik-adik, menyenangkan hati Tuhan itu perlu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang tadinya adalah musuh-musuh Tuhan. Tapi Tuhan telah panggil kita, telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, menjadi sahabatnya yang sejati. Adik-adik, mau nggak kita menjadi sahabat Tuhan? Mau nggak kita mengingat Tuhan dari hari ini sampai kita besar nanti, bahkan sampai kita mati? Adik-adik, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan yang telah mati buat kita. Oleh karena itu, yuk, mulai hari ini kita mulai belajar untuk menyenangkan Tuhan. Kita mulai belajar untuk memikirkan bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Gimana cara kita jadi anak-anak Tuhan yang baik? Yuk, kita mulai dari diri kita. Pelan-pelan adik-adik. Kita mulai dari satu hal. Kita belajar untuk mengasihi orang tua di rumah. Kita mulai belajar pelan-pelan untuk membantu orang tua, mengasihi teman-teman kita. Dan sampai akhirnya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang lain. Yuk kita tundukkan kepala kita ya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau mau mati di atas kayu salib karena cinta saya. Karena Engkau mau mati di atas kayu salib karena mencintai kami ya Tuhan. Karena mencintai anak-anak-Mu ini, Engkau rela menyerahkan nyawa-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan, tolonglah kami untuk bisa mengingat Engkau seumur hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi sahabat-sahabat-Mu. Seperti Engkau telah menjadi sahabat kami yang rela mati untuk kami. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Kau, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Ya Tuhan, ini seruan hati kami ya Tuhan. Kami pada hari ini berjanji di hadapan-Mu supaya kami jadi sahabat-sahabat-Mu dan menjadikan Engkau Tuhan kami seumur hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat firman Tuhan yang perlu kita ingat pada hari ini terambil dari Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Cerita firman Tuhan pada hari ini telah selesai. Adik-adik silakan melanjutkan aktivitas adik-adik ya. Tetap ingat bahwa Tuhan adalah sahabat kita. Bahwa Tuhan Yesus telah mati buat kita dan kita adalah orang-orang yang senantiasa dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke ya? Dadah!